Tapi kita malas. You tengok sekarang semua tak ada orang. Banyak senang sajalah. Kalau tak boleh ambil pekerja asing, saya minta Majlis Bandaraya Terenjaya punya Datuk Bandar hantar dia punya anak mari kerja lah sini, atau saudara-saudara dia mari kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog, vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan juga yang lagi sakit semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa. Di video sebelumnya saya sempat membahas masalah netizen Malaysia hina timnas Indonesia U17 dan sekarang lolos ke putaran Piala Dunia 2025. Masya Allah tabarakallah. Jadikan hinaan sebagai motivasi dan jadikan bahwa negara kita itu seorang pejuang, bukan seorang pengkhianat, bukan seorang yang hasad, negara yang iri, dengki ya teman-teman ya. Dan ini ada video singkat juga tentang yang terjadi di Malaysia. Gimana setelah banyaknya pihak Malaysia mengusir warga negara Indonesia yang ada di Malaysia, yang terutama yang pendatang asing tanpa izin tadi ya, padahal sudah ada program repatriasi migran Malaysia ataupun untuk tenaga kerja yang ilegal gitu bisa dilegalkan, dan juga ada lagi repatriasi migran ataupun rekalibrasi kepulangan segala macam bla bla bla. Dan akhirnya setelah ratusan ribu warga negara Indonesia pulang ke negara tercinta Indonesia Raya, dan inilah yang terjadi di Malaysia, geng. Apa itu, Bang? Pusat perniagaan sepi, bahkan ada dari toke-toke kawan saya ini, dia mengoceh-mengoceh menantang gitu, menantang pejabat Malaysia. Kalau mau bekerja bersih-bersih longkang, jaga pasar, katanya kan silakan yang berminat hubungi uncle ini, geng. Uncle ini cukup barbar dia ya. Dia menyampaikan kepada video ini nomor HP saya katanya, dan segala macam bla bla bla. Seperti apa videonya? Penasaran? Dan juga sebenarnya saya juga menyapa untuk teman-teman TKI yang ada di Korea, TKI Jepang, TKI Singapura, TKI Polandia, TKI Lebanon, TKI Jeddah, TKI Mekah, TKI Ukraina, TKI Australia. Malaysia banyak pendatang haram, geng, di Australia dan juga Korea, dan juga banyak yang ditangkap. Dan juga TKI seluruh dunia lainnya. Daripada kalian penasaran, bertanya-tanya seperti apa videonya, yuk kita reaction videonya. Kalau betul lah warga asing yang mengembangkan ekonomi Malaysia ni, kenapa tak kembangkan ekonomi di negara sendiri? Anda percaya tak, tanpa orang asing ekonomi Malaysia akan merosot? Tu sibuk jalan pun tak boleh tahu dulu. You tengok sekarang semua tak ada orang. Banyak senang sajalah. Kalau tak boleh ambil pekerja asing, saya minta Majlis Bandaraya Terenjaya punya Datuk Bandar hantar dia punya anak mari kerja lah sini, atau saudara-saudara dia mari kerja. Itu kontraktor pembersihan dekat pasar ini pun semua pakai orang Malaysia lah. Jadi pada tahun-tahun terakhir, Malaysia mengambil langkah drastis dengan mendeportasi tenaga kerja Indonesia yang tinggal dan bekerja di negara tersebut. Upaya ini disinyalir sebagai bentuk pengurangan ketergantungan kepada warga asing, sehingga diharapkan rakyat lokal dapat mengambil bagian dalam ekonomi mikro yang selama ini dijalankan oleh kebanyakan warga asing. Namun kebijakan ini ternyata berdampak luas, terutama di pasar-pasar tradisional. Karena sebagian besar warga Indonesia yang dideportasi adalah pedagang kecil dan pekerja pasar tradisional yang tersebar di seluruh kota di Malaysia. Seperti video yang viral di negara jiran baru-baru ini, yang menggambarkan seorang warga Malaysia yang merasa kecewa dengan kebijakan pemerintah, sehingga mengakibatkan pasar menjadi sepi dan mati setelah ditinggalkan warga negara Indonesia. Namun rakyat lokal justru tidak tertarik untuk mengisi pasar tersebut. Gelombang pemulangan pekerja migran Indonesia masih terus berlanjut. Pihak imigrasi Malaysia kembali mendeportasi sebanyak puluhan orang melalui pelabuhan internasional Pelindung. Halo, selamat pagi ya. Saya Auta Singh, nomor handphone saya 012 6622 166. Saya Auta Singh.
Ini saya berada di pasar Petaling Jaya, Jalan Ottoman. Ini pasar paling tua punya pasar di Malaysia lah. Satu pasar yang begitu agresif, begitu sibuk, jalan pun tak boleh tahu dulu. You tengok sekarang semua tak ada orang, semua berniaga, duduk, customer pun tak ada. Ini semua kedai kosong. Nampak ni? Ini semua berlaku. Ada kedai-kedai yang disita oleh Majlis Bandaraya Petaling Jaya kerana dia ambil kerja pekerja asing. Macam-macam tuduhan dibuat. Masalah dia sekarang macam ni. Ini bodoh punya Menteri Besar Selangor. Ini bangangnya PMX punya kerajaan. Dia tak benarkan pekerja asing kerja dalam pasar. Dia cakap dia orang bagi sewa. Sekarang setahu saya yang ada jual ayam sini pun you tengok ni, kedai dia kena sita. Seberang sana itu ada ayam haji tu pun kena sita sana, dekat hujung sana tu. Nampak tu? So apa tujuan ini Majlis Bandaraya Petaling Jaya buat macam ni? Sekarang bayar senang sajalah. Kalau tak boleh ambil pekerja asing, saya minta Majlis Bandaraya Petaling Jaya punya Datuk Bandar hantar dia punya anak mari kerja lah sini, atau saudara-saudara dia mari kerja. Itu kontraktor pembersihan dekat pasar ni pun semua pakai orang Malaysia lah. Bodoh punya Menteri Besar Selangor, bodoh punya PMX, pergi buat undang-undang macam ni menyusahkan rakyat. Sekarang lu tengok pasar yang paling sibuk di negara ini sudah tengah mati tau, sudah tenat. Semua kosong kedai, orang pun tak mau berniaga, malas tau dengan ini kerajaan. Saya pun pelik lah dengan rakyat Malaysia ni masih undi ini pakatan dia bodoh punya government. You tengok tak ada orang tau, semua orang boleh duduk, boleh borak-borak. Tengok lengan tau, boleh main handphone. Kita tengok tak ada orang tau. Bodoh betul tau. Ini betul-betul bangang punya government tau. Ini sekarang pakatannya tak ada otak tau. Kalau berani Datuk Bandar, saya cabar you lah. Saya suruh bagi saya punya handphone, you buat satu sesi dialog lah, saya datang. You punya bangunan tu sana, itu bangunan tinggi tu, kalau boleh nampak daripada sini saya ingat nampak tu belakang tu. Diorang itu pembersihan pun suruh orang Malaysia kerja lah, jangan ambil pekerja asing lah. Bodoh punya Datuk Bandar. Negara Malaysia kalau tak ada warga asing, ekonominya lumpuh. Tapi orang Malaysia tak mau warga asing. Fakta daripada mana kamu petik kalau tak ada warga asing, ekonomi Malaysia ni lumpuh. Tapi kalau betul lah warga asing yang mengembangkan ekonomi Malaysia ni, kenapa tak kembangkan ekonomi di negara sendiri tetap juga berpusu-pusu nak masuk ke Malaysia? Kenapa? Dan rasanya rakyat Malaysia ni tak ada yang tak suka pada warga asing. Di Malaysia ni bersikap open minded, tak pernah menghalang warga asing yang ingin bekerja di Malaysia. Yang kami tentang hanyalah pendatang asing yang masuk ke Malaysia secara haram. Tak ada permit, tak ada pasport, lepas tu duk claim tu, duk claim ni. Tak tergelak dengan statement ni. Kerana warga asing, ekonomi Malaysia berkembang. Daripada mana tak tahulah dia petik data ni. Ramai je rakyat Malaysia yang berniaga secara besar-besaran sampai bina empire. Ramai saja founder-founder daripada Malaysia ni yang berjaya ke peringkat dunia. Kenapa Malaysia nak bergantung kepada warga asing pula? Anda percaya tak, tanpa orang asing, ekonomi Malaysia akan merosot, terutama sektor pembuatan dan sektor pertanian. Yang ini betul, saya setuju dengan pandangan dia. Kadang-kadang kita bangsa kita ni pagi-pagi dah duduk dekat warung. Bagi saya macam tak ada kerja ke duduk kat warung sampai 2 jam 3 jam berborak. Macam dia lah ahli politik, macam dia lah ahli sains, macam dia lah wakil rakyat, macam-macam duduk berbual. Apa yang kita dapat sebenarnya kita duduk berbual kosong kat situ? Nombor satu, you mengganggu perniagaan orang. Orang tu mungkin meja dia tak banyak, terhad, tapi kita duduk berjam-jam minum kopi secawan tapi duduk berbual. Nah, itulah tadi video singkat apa panjang, geng. Ekonomi Malaysia hancur tanpa warga asing. Itulah tajuk ataupun temanya, geng, ya teman-teman ya. Ekonomi Malaysia hancur tanpa adanya warga asing yang bekerja di sektor
perniagaan, pasar, dan juga pembersih-bersihan, kebun, bahkan perladangan sayur itu ekonomi Malaysia berangsur-angsur hancur. Nah, bagaimana enggak itu? Menurut saya sih ini adalah karma gitu, geng, ataupun kualat bahwa negara Malaysia ini terlalu sombong gitu, terlalu menghina Indonesia, terlalu menjelekkan Indonesia, dan fakta yang sebenarnya inilah yang ada di Malaysia, teman-teman ya. Semoga video ini menjadi pembelajaran buat netizen-netizen Malaysia yang katanya makhluk paling kaya, nggak ada miskin di Malaysia, padahal peniaga balon orang Malaysia, pedagang petai orang Malaysia, dan juga banyak lagi pengemis-pengemis homeless di Malaysia. Dan ini adalah gimana? Silahkan komentar di kolom komentar, ataupun ada teman-teman yang biar komentarnya teratas, silahkan kirim di super tank yang ada logo dolarnya. Nah, logo dolar itu super tank ya teman-teman, silahkan bisa donasi ke sana biar komentar kalian akan saya sematkan di atas, dan juga komentar kalian akan naik ke atas ya. Mungkin itu saja video singkat dan juga info hari ini. Semoga video ini menjadikan pembelajaran buat kita semua selaku warga negara Indonesia. Jangan hasad, jangan iri kepada negara manapun. Ingat pesan-pesan berikut ini. Tebarkanlah kebaikan dimanapun kalian berada. Jaga kesehatannya, jaga sholatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, sehat selalu. Wassalam. Check it out.